Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan, sampurasun. Rampiasa, rampes. Hari ini kita kembali bertemu di acara talk show lah kalau misalnya malam ini. Semoga Panarunga bisa bersabar selama beberapa minggu karena kesibukan saya yang sangat luar biasa. Tapi mudah-mudahan apabila ada kesempatan saya akan terus berusaha untuk mencoba siaran. Iya. Dan kalau misalnya ada sedikit gangguan atau dua gangguan, ya mohon maaf karena bagaimanapun juga ini tidak di studio dan acara ini betul-betul seadanya. Studio rakitan Kang ya? Iya. Jadi mohon maaf apabila ada suara-suara yang tidak terkehendaki atau dikehendaki, ya kami mohon maaf. Sekali lagi kami mohon maaf. Baik, untuk hari ini kita akan ngobrol soal tentang apa? Kemarin itu parenting ya? Parenting Kang, diinformasikannya. Iya, parenting. Jadi soal bagaimana mendidik anak, bagaimana orang tua bisa belajar banyak dari anak. Karena yang namanya parenting itu bukan hanya orang tua yang mendidik anak. Bukan. Oke, bukan ya? Bukan. Tapi bagaimana orang tua bisa belajar ke anak. Iya, ternyata. Bagaimana orang tua mendidik dirinya sendiri agar bisa menjadi orang tua yang baik. Dengan cara orang tua pun bisa banyak belajar dari anak-anak tersebut. Dari mana Kang itu Kang? Kalau belajar? Banyak Kang. Belajar. Pertama belajar kesabaran dari anak-anak. Oke, bagaimana menghadapi anak-anak yang tidak sesuai dan kehendaknya. Maksudnya kehendak orang tua bukan kehendak Sang Maha Pencipta, bukan. Jadi kadang-kadang kita akan membentuk anak sesuai selera kita, begitu kan. Ternyata ketika anak tidak sesuai dengan selera kita akan marah-marah dan sebagainya. Itu pun kita akan belajar bagaimana cara kita mengendalikan diri. Oke. Jadi orang tua tuh harus tahu kehendak kehendak Tuhan dari anak-anak gitu kan. Jadi kehendak Tuhan harus diketahui dulu oleh orang tua. Lalu kita akan menerapkan pada anak sesuai dengan karakter, kondisi, psikologis, kejiwaan, dan sebagainya dari anak tersebut. Karena tiap anak itu berbeda-beda. Sidik jari pun berbeda-beda. Kembar gimana tuh Kang? Kembar pun tidak sama. Nggak sama Kang ya? Tidak sama. Mau kembar 4, kembar 5 tidak sama. 16? Iya, 16 apalagi ya. Itu di cloning. Kalau di cloning. Cloningan pun bisa tidak sama. Bahkan cloningan Kang? Iya, meskipun mungkin terlihat secara identik sama, tapi pasti ada yang faktor membedakan itu ada. Faktor X? Bukan hanya faktor X. Itu kalau X mah agak jelas ya. Ini yang jelas. Sidik jari beda. Oke. Terus kemudian ada habit yang berbeda. Yang satu sehat, yang satu sakit-sakitan. Yang satu bisa A, yang satu bisa B. Meskipun connect antara mereka bisa connect, iya. Iya, kan tapi betul, kan? Ada yang berbeda lah di antara mereka. Nah, di sini orang tua itu mencoba mengarahkan anak sesuai dengan seleranya. Padahal anak itu adalah ujian. Anak itu bukan milik orang tua. Jadi milik siapa Kang? Anak itu titipan dari Sang Maha Pencipta, begitu kan? Oke, titipan. Kalau misalnya kita mengerti bahwa anak itu titipan dari Sang Maha Pencipta, agar kita bina, kita didik, dan nanti dia akan menjadi manusia yang berguna sebagai khalifah fil ard, begitu kan ya? Oke. Jadi berguna untuk bumi ini Kang, bukan cuma orang tua Kang berarti ya? Iya, untuk planet bumi, bukan untuk hanya sekedar orang tuanya saja. Ini seringkali dididik agar bergunanya hanya untuk orang tua saja. Nah, ini yang sering tidak pas, begitu kan? Sering tidak pas. Tidak pas. Ya, penadungnya juga apabila ada pertanyaan, ini boleh Kang ya diumumkan dulu nomornya. Sekarang ya. Iya, diumumkan nomornya bisa hubungi 0896 9645 4911. Silakan ditulis nama, kota asal, lalu pertanyaan. Saya ulangi sekali lagi, dikirim SMS-nya ke 0896 96 454911. Jadi hari ini temanya apa Lutfi? Parenting. Oke. Iya, di sini juga ada ada Kang Lutfi. Ada Kang siapa? Kang
Saya. Oh, oke. Kali ini berubah jam siaran Kang ya, lebih Iya, awal. iya. Dan jam siarannya ditambah nih, spesial buat Panarunga. Biasanya kita cuma 2 jam, sekarang 2,5 jam nih. 2 jam setengah. Iya, silahkan puas-puasin kalau ada pertanyaan, langsung kirimkan saja yang berhubungan Iya. dengan parenting. Ya, parenting. Begini, sering orang tua itu merasa tahu yang terbaik untuk anak. Nah, itu yang harus dikritik. Karena tidak semua orang tua itu tahu yang terbaik untuk anak. Sering mereka kegeeran bahwa mereka itu jadi merasa dewa dirinya. Wah, merasa dewa Ya, ya. masih ada dewa? Udah masih ganti ya? masih eksis kan? Masih eksis, masih ada. 19. Ya. Udah jadi dewa lagi. Oh, dewa. Oke. Lanjut. Kadang merasa diri menjadi Tuhan karena merasa tahu yang terbaik untuk anak. Aku tahu yang terbaik untuk kamu, begitu kan ya? Iya. Nah, ini yang berbahaya. Karena kalau sudah begitu, itu sudah mentogutkan dirinya. Karena tahu yang terbaik untuk anak itu hanya Sang Maha Pencipta. Kalau togut itu gimana Kang? Simpel Jadi buat sudah pengertian. mendewakan dirinya, sudah menuhankan dirinya. Menuhankan dirinya Kang ya. Nah, ini yang berbahaya. Apabila orang tua sudah berani menuhankan dirinya bahwa dia merasa tahu yang terbaik untuk anak, ini harus segera dirubah. Jangan sampai sifat subjektif orang tua itu akan pada anak, akan tertular pada anak, karena bukan apa-apa. Orang tua adalah role model bagi anak. Jadi nanti si anak itu akan menurunkan lagi pada anaknya. Oke. Nanti si cucu ini akan menurunkan lagi pada cicitnya, pada buyutnya. Muter Kang ya. Terus bukan muter, terus ke bawah. Oh, terus ke bawah. Iya. Kalau muter bagi ke atas ya. Astagfirullahalazim. Apa ya? Itu menurun, Ya, menurun. bukan berputar. Bukan berputar. Hamster kali muter. Ya. Nah, jadi jelas kalau misalnya kita ingin mendidik anak, kita harus tahu anak itu seperti apa dan bagaimana. Karakternya seperti apa dan bagaimana. Karena sejak lahir itu sudah bisa dilihat. Jadi sebagai orang tua itu sangat sulit. Kebanyakan kita punya anak itu hanya sekedar untuk status. Status punya anak, status bahwa aku ini laku dan menikah, setelah menikah lalu punya anak, begitu kan ya. Iya. Nah sebetulnya kalau misalnya kita tahu bahwa tanggung jawab itu sangat berat, mungkin kita akan mikir-mikir. Makanya kenapa di negara-negara Eropa, termasuk di Jepang juga di Asia, Ya. dan beberapa negara banyak yang mereka tidak mau punya anak. Tidak mau punya anak. Tidak mau punya, salah satunya di Jerman ya. Oh, kenapa itu Kang? Kok sampai Di tidak mau? Jerman, karena mereka riwet gitu riuh. Oh, Jadi kalau misalnya anak itu bakal repot. repot ya. Iya, repot Jadi nggak satu. mau repot, direpotkan Iya. oleh anak. Iya, katanya. satu nggak mau repot, dua mereka juga berat ditanggung jawab karena mereka berpikir ini sangat berat sekali. Hmm. Dan kemudian mereka juga tidak mau kesenangan mereka terganggu gitu. Oke. Iya. Jadi banyak Tercipta ya sebetulnya. perhatian. Tapi kalau kita mau jujur, rata-rata orang tua itu tidak mau kesenangannya terganggu oleh anak. Terus orang tua harus belajar manage Kang ya buat diri sendiri dan anak berada di sana ya. Iya. Jadi bagaimana kita orang tua harus mengerti betul karakter anak ini seperti apa dan bagaimana. Ketika kita melihat anak, kita harus bisa memprofile mereka. Makanya di sini diajarkan bagaimana sebagai profiling, supaya profiler itu dia bisa membaca anak gitu. Membaca ya. Membaca. Bisa dibaca kan? Nah, Bisa dibaca karena tiap orang tua itu seharusnya bisa membaca. Jangan bilang begini, saya emang nggak bisa. Itu hanya Kang Diki aja yang bisa. Nggak begitu. Itu adalah pernyataan dari malas. Malas untuk belajar, malas bagaimana membuka diri untuk melihat anak itu seperti apa. oke. Jadi tiap manusia punya fasilitas untuk itu. Tiap manusia punya fasilitas untuk membaca itu. Karena tiap manusia punya otak. Fasilitasnya adalah otak itu. Otak. Kang, itu. Oke. Otak terhubung dengan otak. Oke. Sering kita ngomong bareng gak sengaja dengan yang sebelah kan. Iya. Contohnya kita janjian nggak Kang Lutfi? Enggak ya. Tanpa rekayasa. Tanpa rekayasa Udah sering. pengaruhnya. Nah, justru itu. Jadi sebetulnya otak dan otak itu terhubung.
Sok seuri atuh teu naon atuh. Bahkan bukan dengan anak Kang ya. Bahkan bukan dengan anak, dengan tetangga pun bisa terhubung. Dan itu bisa terhubung secara chemistry juga. Makanya kenapa seseorang bisa saling bogoh gitu ya. Alah, kalau barang ini gimana Kang? Tadi iya. Mudah-mudahan Ya, betul. nggak tahu nih, diam-diam ya. Aduh. Nah makanya kenapa orang bisa sampai chemistry-nya itu bisa match gitu kan. Iya. Bukan masalah wajah, bukan masalah yang namanya penampilan dan sebagainya. Meskipun ada beberapa orang yang memang punya kekuatan chemistry yang kuat begitu kan. Wah. Kuatnya itu dalam artian dia itu banyak dijatuh cintai oleh banyak lawan jenis. Bahkan yang sejenis pun banyak begitu kan. Ya sekarang kan aneh, zaman aneh sekarang itu. Sekarang itu perkawinan sejenis banyak di beberapa negara itu dilegalkan. Iya, iya. Kalau saya sih lempeng-lempeng aja ya. Iya, iya. Ya itu sih urusan pribadi masing-masing karena yang ditanya pun itu masing-masing. Saya mah tidak pernah usil. Nanti ditanya mereka, ya gue bilang apa? Nah enggak gitu, nanti di akhirat tuh enggak. Kita juga sibuk dengan ditanya. Kita juga sibuk mempertanggungjawabkan, begitu kan? Iya, iya. Nah, jadi ketika kita melihat anak kita itu seperti bisa anak kandung atau anak siapapun itu. Karena tiap manusia itu sebetulnya difasilitasi oleh kemampuan untuk membaca itu. Nah itu yang pertama kali harus dipelajari oleh orang tua. Bagaimana membaca fasilitas yang ada pada anak itu. Membaca fasilitas yang ada pada anak. Membaca fasilitas yang ada pada anak itu. Tadi kalau dikaitkan sama yang awal, biar anaknya bisa jadi Khalifah fil ard gitu ya. Betul. Wah, jadi berat banget itu. Sampai anaknya jadi Khalifah fil ard gitu. Nah, Orang tua justru harus itu. bisa membaca. Pertama-tama kenapa berani-berani kawin gitu. Berani-berani kawin terus punya anak ya itu resikonya begitu kan. Oke. Kebanyakan kalau misalnya kita berpikir jauh, mungkin berpikir-pikir dan kita akan memantapkan dulu sebelum kita menikah. Ini kebanyakan kan enggak. Ya, ya, ya. Yang penting status dulu, sekarang saya sudah menikah. Mau sehari 2 hari terus cerai itu mah gimana nanti gitu kan. Ya. Tapi ketika sudah punya anak terus cerai, kita harus pikirkan juga anak. Jadi secara psikologis anak itu pasti terganggu. Ketika melihat orang tuanya bercerai, pasti secara psikologis anak pun terganggu. Pasti ada pengaruhnya gitu. Pasti itu Walaupun pasti. kelihatannya anaknya bisa menerima Pasti. dan baik-baik aja. Iya, padahal mah enggak sebetulnya. Itu betul-betul mempengaruhi secara psikologis. Nah, tapi sering kita itu dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dan sebagainya, begitu kan? Oke. Alasannya itu bagaimana caranya biar terlihat benar lah. Pembenaran jadi Ya, pembenaran ya. Biar terlihat benar, bilang saja bahwa aku sudah tidak cocok lagi dengan ibumu atau bapakmu. Jadi aku akan memisahkan diri dari ibu dan bapakmu. Kamu mau ikut mana? Nah di sana bingung si anak. Iya. Kalau sudah begitu si anak bakal jadi bingung banget. Kamu harus milih gitu lagi, Kang ya. Nah kalau udah begitu tambah bingung lagi. Tambah lagi bingung. Ada kata harus saja di sana. Itu berarti gitu, sudah Kang, ya? paksaan. Iya. Ya. Dan ketika ada kata harus si anak akan tambah bingung. Karena anak itu tidak bisa memilih sebetulnya. Mereka tuh tetap ingin dua-duanya ada. Tetap perlu dua-duanya ya, masih Tetap perlu. perlu dua-duanya. Tidak maksimal ya kalau si single parent sebaik. Iya, gimana kecuali ya? muncul orang tua yang bisa match dengan si anak itu. Misalnya ibunya menikah lagi dengan bapak yang memang ini jauh lebih jago gitu ya. Oh, lebih Lebih memahami. memahami dan sebagainya. Nah itu mah alhamdulillah karena si bapak yang hiji mah memang mabok-mabokan dan sebagainya. Penjahat lah gitunya. Kalau itu Penjahat. kasusnya beda ya, pengecualian. Beda. Tapi biasanya kan pembenaran-pembenaran itu selalu ada. Iya. Nah, jadi yang salah tuh sebetulnya orang tua. Jangan salahkan anak. Terus kita tuh sering lebih suka menyalahkan anak. Kamu sih, begitu kan. Iya. Nah, padahal sebetulnya anak itu tidak salah. Anaknya nyalahin ortu. Ibu sih, bapak sih. Ya, karena kita mengajarkan Oke. pada anak seperti itu. Oh, Otomatis ngebalik. Meniru gitu ya. Iya. Mengikuti. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, atau misalnya orang tua melakukan, sebetulnya itu kesalahan orang tua, misalnya orang tua menyimpan sesuatu di tempat yang gampang dirawelnya ke barudak, jadi Iya, gampang dijangkau. yang dijangkau di rawel Rich. tuh. Ya. Rich. Yeah. Keep out of reach of children. Cina. Jadi gampang
dijangkau oleh anak-anak. Tahu yang namanya anak-anak itu penasarannya tinggi. Iya. Ini disimpan di tempat yang mudah dijangkau oleh anak-anak, lalu perang pecah. Yang salah siapa? Orang tua kan? Iya. Sudah tahu kondisi anak seperti itu. Ari kuhaya mah tara nyarekan gitu kan. Iya. Kenapa ke ayam, ke kucing dan sebagainya orang tua tuh lebih waspada, tapi kalau ke anak malah si anak yang dimarahin. Kalau kucing mau memaklumi kan? Iya betul. Ngajuralit kucing mah lempeng we. Gitu. Karena anaknya manusia mungkin kan. Iya, Kalau karena marah ke gitu. Kucing kan aneh gitu. Nah itu dia. Makanya benar-benar ini. Kang, tadi poin yang tadi kan seolah-olah kan orang tua tahu yang terbaik bagi anak, Kang ya. Seolah-olah ya. Nah, biar orang tua tahu yang benar terbaik, maka harus memfungsikan otaknya dengan maksimal itu, Kang ya. Fasilitas otak itu. Iya. Betul. Ini kita masih siaran nih. Coba di ini. Kita monitor. Nah, kelihatannya sih not connected. Oke, kita berlanjut. Tadi putus kayaknya. Tadi sempat putus sepertinya. Sekarang sudah lanjut, Kang ya? Ya, sudah lanjut. Siap. Lagi. Oke, ntar. Kayaknya tadi sempat putus deh. Iya, udah lanjut. Iya, Oke, siap. Ya. Jadi pertanyaannya Kang kita review ya Panarunga. Tadi kan sudah dibahas bahwa seolah-olah orang tua itu tahu yang terbaik bagi anak, kan gitu, Iya, Kang ya. seolah-olah ya. Mungkin dan biar orang tua benar tahu yang terbaik, maka harus di-profiling, Kang, tadi istilahnya. Iya, orang Dicari tua tahu, harus belajar memprofile anak. Memprofile anak Iya. dan cara profiling itu memahami, Kang ya, berarti ya. Profiling itu. Jadi orang tua tuh harus belajar memasuki dunia anak dan harus belajar bagaimana perasaan si anak, lalu memaklumi. Pertama dari pemakluman dulu. Pemakluman. Kalau misal kita tidak bisa memaklumi anak, nah ini masalah. Oke. Atau misal kita memaksa anak untuk memaklumi orang tuanya, itu masalah. Itu pasti frustrasi orang tua tuh. Misalnya anaknya itu melakukan hal-hal yang mereka tidak sukai. Contohnya kita sedang main HP ya. Tiba-tiba anak tuh cari perhatian terus, ngeganggu terus. Teriak. Iya, teriak-teriak terus. HP-nya dicabut. Diambil. Diambil HP-nya, direbut. Itu bukan hanya direbut, malah dicelupin ke air. Uluh. Nah, kenapa eueuh? Dicelupin, Kang? Iya, kenapa eueuh? Yang salah siapa? Yang salah yang buat HP kan nggak ada. Salah, bukan yang salah orang tuanya. Kenapa lebih memilih HP daripada anaknya? Kalau misalnya lebih sayang HP, jangan punya anak. Oke. Mungkin kan ada pekerjaan, Kang, harus butuh perhatian dulu gitu. Kalau pekerjaan di HP ya? Ya berkomunikasi dengan. Ya berkomunikasi bisa saja. Iya, Berkomunikasi bisa saja. Tapi kita juga harus bisa dan punya waktu untuk membagi dengan anak. Gitu tadi kan. ya. Kalau TV manajemen tadi, kalau TV manajemen waktunya, porsinya. Iya. Bagaimana memanagenya, bagaimana si anak itu betul-betul dapat apa yang dia butuhkan ya. Berupa kasih sayang, afeksi dan sebagainya begitu kan. Nah, ini yang sebetulnya harus kita utamakan. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini, yang penting seperti ini tuh diabaikan. Oke, memakluman tadi, Kang ya berarti. Iya, memaklumi. Nah, kenapa anak sampai mencelupkan si handphone itu pada air? Untuk mendapatkan perhatian, Kang. Betul, karena selama ini si handphone tuh jauh lebih dipentingkan. Oh, orang tuanya tidak melihat ada anaknya di sampingnya gitu ya? Ya, alasan kerjaan mah itu mah alasan orang tua, begitu kan ya? Alasan dia. Ya. Kenapa dia lebih menyukai pekerjaannya daripada anaknya? Bagi-bagi dong waktunya gitu kan. Jadi bukan waktu memang tidak bisa dibagi, kesempatan yang dibagi gitu kan. Bagi kesempatan anak dengan ini. Makanya ya terus terang kalau Akang sendiri tidak pernah kalau misalnya ada anak ya anak dulu yang kita urus. Malah banyak yang terabaikan akhirnya yang mau nanya gitu kan dan sebagainya akhirnya terabaikan semua. Oh iya. Iya. Ya, kemarin saya pernah lihat ada mungkin putra Kang Diki sakit ya. Nah, itu kan. betul-betul pekerjaan Iya, kayaknya fokus, diabaikan dulu semua. ya. Tinggal semua karena anak lebih penting daripada yang lain. Iya. Betul, Harus begitu. Abaikan dulu kerjaan semua. Kalau perlu kerjaan itu nggak jadi nggak masalah. Nggak penting. Anak itu nomor penting, iya. Nomor satu, nomor penting itu, nomor wahid. Walaupun ada orang banyak mau ketemu gitu ya. Wayana cancel dulu gitu ya. Cancel saja semua.
Padahal saya tuh dikejar deadline. Waktu itu saya harus pasang baterai thorium di Pertamina tanggal 22 September tuh. Ada deadline-nya di sana. Tapi berhubung anak sakit ya sudah. Jadi lebih diprioritaskan Anak dong. dulu. Iya. Walaupun anak itu banyak yang nungguin sebetulnya Kang waktu itu. Tapi nggak dipercayakan aja gitu ke orang lain apa. Ya masalahnya kan orang tua seperti saya yang mengerti anaknya itu harus bagaimana, mau tidak mau harus nungguin kan untuk memastikan. Apa jaminannya mereka bisa menjamin begitu kan? Ya nggak ada juga sih. Iya, memang nggak ada. Makanya yang dibutuhkan orang tua itu mengerti apa yang dibutuhkan anak, dan kita bukan mengontrol si anak, tapi apa yang dibutuhkan sekarang. Misalnya ketika si anak itu kemasukan virus seperti kemarin kan. Oke. Nah, apa yang dibutuhkan si anak? Nah, begitu si anak itu perlu A, perlu B, perlu C dan sebagainya, ya kita harus mengerti. Itu kan virus yang bisa sehari membunuh. Nah, jadi kita yang harus betul-betul memanfaatkan apa yang ada di anak itu untuk melawan virus itu. Makanya selama 15 hari anak itu melawan terus. Melawan terus ya? Melawan terus. Akhirnya ya tekor juga kan, dehidrasi. Kalau dehidrasi mau tidak mau harus diinfus. Akhirnya sudah kita infus dia. Jadi di rumah sakit itu butuh istirahat saja. Tidak boleh dilihat orang banyak. Oh, lebih kondusif buat istirahat mungkin ya? Iya. Waktu itu di rumah itu banyak nengok. ya, siang dan malam. Terganggu. Dari luar kota. Iya, terganggu. Dari mana-mana. Nah, justru di sana tuh harus istirahat. Gitu. Tidak boleh ada yang mengganggu. Jadi butuh ketenangan ya, Iya, buat butuh recovery-nya tenang. ya. Iya. Ke banyak orang. Dan itu diprioritaskan penuh gitu ya. Sangat. Siang malam. Dan itu harus diprioritaskan. Amanah Kang ya. Itu amanah tuh. Jangan sampai ini kita tuh hanya anak itu aksesoris doang. Pelengkap status tadi ya. Iya. Sudah menikah, sudah punya anak, lengkap gitu. Aksesoris akhirnya kan. Iya. Aksesoris. Kebanyakan hanya status. Buat ditunjukin ke orang-orang. Iya, dibangga-banggain gitu kan. Iya. Dibangga-banggakan, anaknya itu diperlihatkan seperti ini. Terus merasa diri wajar karena punya anak begitu kan. Oke. Merasa diri itu normal karena punya anak dan sebagainya. Karena sudah menikah lalu punya anak, ini aku normal gitu kan. Iya. Sebetulnya nggak begitu juga. Tujuan dari pernikahan, tujuannya punya anak itu sebenarnya bukan itu juga. Tujuannya apa Kang? Jangan-jangan dari awal nggak tahu tujuannya tuh karena. Ya kan rata-rata tujuan mereka mah untuk status kan, tadi sudah di awal sudah kita bahas. Iya. Tujuan mereka mah status kebanyakan. Makanya kenapa selalu berusaha punya anak biar nggak ditanya-tanya terus sama tetangga dan orang-orang sebelahnya. Iya, sekolah udah beres, ya, kerjaan udah ada. Nah terus apa lagi? Nah gitu. Kapan atuh? Gitu kan. Capeknya ditanya gitu. Kang Romi itu Kang Romi. Curcol sama curcol. Itu Kang Diki lagi ngobrol sama Kang Lutfi, kenapa bawa-bawa saya ini? Ketawanya keras banget tuh. Ya, lanjut Kang. Curcol. Pemakluman Kang sampai tadi. Tekniknya apa lagi Kang? Putus alihkan Oke deh. Pengalihan isu. Oh iya, ada pertanyaan dari Panarunga? Pertanyaan banyak, antusias ya. Ya, sambil Kang Lutfi nyari Panarunga semua. Apabila ada pertanyaan, saya ulangi. Ya, nomornya silakan. Oke, nomor bisa dikirim, SMS bisa dikirim ke nomor 0896 9645 4911. Diulangi lagi ya. 0896 9645 4911. Panarunga nanti mengirimkan SMS dengan nama dan kota asalnya. Silakan nanti ditanya, insya Allah nanti kan Kang Diki bahas pertanyaan-pertanyaan dari Panarunga. Dan tentu saja yang hari ini berkaitan dengan tema parenting Kang Lutfi. Parenting ya, masalah pengetahuan sebagai orang tua. Betul. Tadi udah dibahas beberapa hal tadi sama beberapa hal. Sekarang udah masuk beberapa pertanyaan. Sudah. Gimana Kang Diki, mau dibacakan pertanyaan yang masuk? Ya, bacakan saja. Oke, ini penanya pertama. Assalamualaikum Kang Diki. Waalaikumsalam. Sampurazan. Sampurasan. Sampurasan sama Sampurazan gitu. Ya, Sampurasan ya. Saya Rizal. Rampuaza. Saya Rizal. Ada break dulu atau lagi? Iya. Saya Rizal. Azan. Oke. Kita break dulu ya Panarunga. Ya, kenapa harus di break?
Kenapa? Itu kan panggilan sholat ya. Oh iya, Karena untuk barangkali. menghormati itu harus di break. Tapi memang secara umum itu untuk menghormati secara umum memang suka Iya. nge-break gitu kan. Iya sih. Jadi kita pakai cara umum aja dulu lah, kita break dulu